Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya video lebih dari 100 WNA asal Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial. Pasalnya, Indonesia masih memberlakukan larangan masuk warga asing hingga awal Februari mendatang. Netizen pun bertanya-tanya, bagaimana bisa warga asal Cina ini masuk ke Indonesia di masa pembatasan saat kasus COVID masih tinggi? Presiden Joko Widodo menegaskan potensi wakaf uang di Indonesia yang 188 triliun rupiah per tahun dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial yang lebih luas. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi 56,6 miliar rupiah karena bangunan milik Tommy tergusur proyek jalan tol Depok Antasari Jakarta. Inilah Top News One. Dengan menggunakan APD, lebih dari 150 warga negara asing asal Cina yang menggunakan pesawat charteran ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan ratusan WNA ini juga dipertanyakan pemerintah Indonesia dalam surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 04 tahun 2021 yang memperpanjang pembatasan sementara perjalanan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 hingga 8 Februari. Namun, mereka dikecualikan karena mereka memegang kartu izin tinggal sementara (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP, serta izin khusus tertulis dari kementerian atau lembaga diplomatik. Dengan kedatangan WNA sebanyak kurang lebih 153 orang di Bandara Soekarno-Hatta ini, yang kami ketahui adalah penumpang yang termasuk dalam pengecualian dalam surat edaran Satgas tahun 2021. Sesuai dengan surat edaran tersebut, PEX yang bisa masuk ke Bandara Soekarno ini, terutama untuk jalur internasional, adalah yang mempunyai visa diplomatik, samping itu mempunyai izin tetap sementara maupun tetap ya, KITAP atau KITAS yang dibolehkan oleh kita untuk bisa masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, setelah penumpang tersebut datang atau landing, proses COVID-19 tetap dijalankan ya. Mereka dikarantina selama 5 hari ke depan. Selain pemeriksaan kelengkapan dokumen imigrasi, aparat juga memeriksa suhu tubuh serta dokumen hasil negatif tes PCR dari negara asal. Selanjutnya, mereka diarahkan ke bus yang akan membawa mereka ke lokasi isolasi. Dinyang murah, timbang dinyang murah. Tak gewak nih bisa. Inilah video amatir saat Suparni, peternak ayam petelur warga desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, membuang ratusan telur ayam dari kandangnya ke tempat sampah. Aksi nekat ini lantaran kesal dan kecewa. Harga telur sejak awal bulan Januari terus turun. Dari harga Rp20.000 per kilogram, harga telur ayam turun hingga ke level Rp17.000. Sebaliknya, harga pakan ayam malah merangkak naik dari Rp400.000 per sak di bulan Oktober 2020 lalu hingga mencapai Rp450.000 per sak. Kondisi ini membuat para peternak ayam petelur di Magetan terus merugi. Kemarin saya terbawa emosi, Mas. Harga telur turun terus, sedangkan harga pakan tuh naik terus. Jadi saya terbawa emosi, akhirnya saya buang telur. Tapi itu betulnya nggak banyak, cuma sedikit. Jadi masih banyak yang saya bagi-bagikan ke tetangga. Itu. Jadi tidak semua lah saya buang.
Setelah video buang telur tersebut viral di sejumlah media sosial, kini Suparni mengaku menyesal dan minta maaf kepada masyarakat. Dia bersama para peternak berharap kepada pemerintah agar harga pakan ayam maupun harga telur kembali stabil. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara Jakarta. Melalui gerakan ini diharapkan dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial yang lebih luas lagi. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Potensi wakaf sangat besar di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun rupiah. Dan potensi wakaf uang bisa menembus angka 188 triliun rupiah. Oleh karena itu, kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf. Tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Meski memiliki potensi yang sangat besar, wakaf dana tunai yang tersimpan di Perbankan Nasional hingga 20 Desember 2020 baru mencapai 328 miliar rupiah. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2020, total wakaf tunai yang sudah terkumpul melalui dan dititipkan di bank adalah sebesar 328 miliar. Sedangkan project base wakaf mencapai 597 miliar rupiah. Dengan bergulirnya Gerakan Nasional Wakaf Uang, diharapkan potensi dana yang masih sangat besar bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi. Tommy Soeharto mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 6 Januari 2021 lalu. Ada 5 pihak yang digugat Tommy Soeharto, antara lain Badan Pertanahan Nasional, dalam kasus ini Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Tergugat lainnya yaitu Kementerian PUPR, dalam kasus ini Kepala PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok Antasari. Pemda DKI Jakarta juga digugat, yaitu Pemerintahan Kecamatan Cilandak. Tommy Soeharto mengajukan gugatan senilai total 56,6 miliar rupiah atas kerugian material bangunan dan lahan serta kerugian imaterial. Menyusul pendaftaran gugatan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang pertama pada tanggal 8 Februari 2021. Para pengungsi di area Sports Center Majene, Sulawesi Barat ini beramai-ramai mendatangi kendaraan relawan yang membawa paket sembako, pupuk bayi, susu hingga pakaian. Sejumlah wanita dan anak-anak terlibat saling dorong saat berebut pakaian dan barang bantuan lainnya. Tidak adanya petugas yang menjaga saat relawan membagikan bantuan logistik membuat proses distribusi bantuan berlangsung tidak tertib. Apa yang dibawa tadi ini, Pak? Ya, ada kadarnya, ada popok. Karena banyak. Saya dari teman-teman minta usulannya karena yang dibutuhkan, karena kalau di pengungsi begini itu selimut bayi, susu bayi, pampers, untuk pembalut wanita itu kan semua keperluannya untuk wanita. Kalau kita laki-laki tidak ada masalah.
Terus bagaimana tanggapannya dengan perebutannya nih warga nih Pak? Kami sangat senang dengan perebutannya nih warga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita yang salah karena kami yang salah. Kami harusnya paket. Baru bagikan kepada warga di sini. Meski demikian, para pengungsi mengaku senang dengan adanya bantuan dari para relawan ini. Ya cuma ini saja Mi. Karena bisa berkurang pas tadi Pak? Ya ayah anak-anak tidak bisa diatur. Tidak bisa, begitu Pak ya? Ya, setengah mati kita tidak bisa. Bukan orang tua anak-anak. Nah setelah ada bantuan Ya, Mas sering ada. secara langsung Pak ya? Iya. Cuman itu selalu berebutan orang di sini. Iya. Kesini atau Ya, bagaimana? malam di sini tidur. Kalau Makan juga. Kalau kita mandi ke rumah. Memasuki hari ke-10 setelah gempa yang mengguncang Majene, Sulawesi Barat, sekitar 25.000 warga masih tinggal di pengungsian yang tersebar di 25 titik. Sementara itu, lebih dari 1.000 rumah warga yang tersebar di 3 kecamatan rusak parah dan tidak lagi dapat dihuni.